Hai guys, pada video kali ini saya akan merekomendasikan beberapa smartphone dengan bodi compact yang layak digunakan pada tahun 2020. Sebelum Anda menonton video ini, pastikan Anda menontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun sampai bersih. Jika Anda keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Nah, sudah? Jika sudah, yuk simak video berikut. Nomor 1. Google Pixel 4. Smartphone besutan dari perusahaan Google ini memiliki bodi yang compact dengan bentang layar 5,7 in dan bobot yang terbilang cukup ringan yaitu 162 gram. Ditenagai dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 855 yang dikombinasikan dengan 6 GB RAM, menjadikan smartphone ini memiliki kemampuan processing yang sungguh cepat dan masih sangat layak digunakan di tahun 2020 ini dan beberapa tahun ke depan. Dari segi desain bodi smartphone ini menggunakan material aluminium dan kaca, dan juga memiliki sertifikasi IP68 yang artinya tahan debu dan air. Baterai dari smartphone ini tidak terbilang besar yaitu 2800 mAh. Memiliki layar dengan jenis OLED yang beresolusi Full HD+, ditambah lagi refresh rate 90Hz, membuat smartphone ini tampilan antarmukanya lebih jelas dan animasinya lebih mulus. Di bagian kamera belakang, smartphone ini memiliki dua kamera. Pertama, ada kamera standar beresolusi 12 MP dengan sensor Sony IMX363, dan yang kedua ada kamera telefoto beresolusi 16 MP dengan sensor Sony IMX481. Sedangkan di bagian kamera depan menggunakan kamera beresolusi 8 MP. Fitur tambahan lainnya, smartphone ini sudah dibekali dengan NFC. Skor Antutu yang dihasilkan dari smartphone Google Pixel 4 ini adalah berkisar 420.000 dan skor DxOMark sebesar 112. Nomor 2. Samsung Galaxy S10e. Samsung merilis Galaxy S10 series, salah satunya yaitu S10e, yang memiliki desain compact dengan ukuran layar 5,8 in dan bobot hanya 150 gram. Smartphone ini sangat ringan dan compact sekali untuk digenggam. Meskipun dengan ukuran yang terbilang mini dari S10 series lainnya, dapur pacu yang disematkan ke smartphone ini sama dengan saudara-saudaranya, yaitu menggunakan prosesor Exynos 9820 octa-core 2,7 GHz dan dikombinasikan dengan 6 GB RAM. Material bodi yang digunakan di smartphone ini menggunakan bahan kaca Corning Gorilla Glass 5 yang terkenal kuat dan tahan goresan. Mendapatkan sertifikasi IP68 di smartphone ini yang artinya anti air dan anti debu. Layar smartphone ini menggunakan panel dinamik Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Di bagian belakang smartphone ini dibekali dengan dua kamera, yaitu satu kamera standar 12 MP dengan OIS Optical Image Stabilization untuk membuat hasil video lebih stabil dan satu kamera wide angle 16 MP. Di bagian depan ada kamera selfie beresolusi 10 MP. Tidak lupa juga untuk sistem keamanan smartphone ini menggunakan sensor fingerprint yang diletakkan di bagian samping menyatu dengan tombol powernya. Smartphone Samsung tidak pernah absen untuk memberikan fitur NFC. Kapasitas baterai dari smartphone ini 3100 mAh, cukup untuk pemakaian normal sehari-hari. Hasil skor Antutu Benchmark dari Samsung Galaxy S10e ini adalah 380.000. Nomor 3. iPhone 11 Pro. Sama seperti pendahulunya yaitu iPhone X dan iPhone XS, ukuran layarnya 5,8 in, membuat smartphone ini cukup compact meskipun beratnya 188 gram. Panel OLED Super Retina XDR membuat smartphone ini memiliki layar yang gonjreng, baik digunakan di tempat outdoor pun layarnya masih terlihat jelas. Struktur material menggunakan frosted glass di bagian belakang dan stainless steel di bagian sisinya. iPhone 11 Pro terlihat begitu mewah dan kokoh.
iPhone 11 Pro ditenagai dengan prosesor yang terbaru dari Apple, yaitu Apple A13 Bionic Hexa-Core 2,5 GHz dan RAM 4 GB. Di tahun 2020 ini, iPhone 11 Pro adalah salah satu smartphone yang paling cepat. Di tahun 2020 ini, iPhone 11 Pro adalah salah satu smartphone yang paling cepat dengan skor Antutu 500 ribuan. Keamanan di setiap produk Apple selalu terjaga dengan baik. iPhone 11 Pro memiliki keamanan menggunakan Face ID yang paling aman dan cepat. Buktinya bisa digunakan sebagai autentikasi pembayaran. iPhone 11 Pro memiliki kapasitas baterai 3046 mAh. Cukup besar ketimbang yang sebelumnya karena dari dahulu Apple terkenal memberikan kapasitas baterai di smartphone mereka yang begitu kecil. Lalu selanjutnya, iPhone 11 Pro dibekali dengan 3 kamera di bagian belakang. Yang pertama adalah kamera standar 12 MP dengan OIS, dan kamera kedua 12 MP wide angle 120 derajat, dan yang ketiga ada kamera 12 MP telephoto portrait, dan di bagian depan ada kamera selfie 12 MP. Nomor 4, LG G6. Rilis 3 tahun yang lalu, yaitu pada Februari 2017, LG G6 masih layak digunakan di tahun 2020 ini. Menurut saya, LG G6 ini hadir dengan desain yang compact dengan layar full screen 5,7 inch dan berat 163 gram. Ukuran yang pas untuk digenggam, bukan? Spesifikasi dari LG G6 bukan yang terbaik pada saat ini, yaitu mengusung layar IPS Quad HD dengan kerapatan pixel 565, menjadikan layar LG G6 ini sangat cemerlang. Prosesor yang digunakan ialah Qualcomm Snapdragon 821 Quad-Core 2,4 GHz dengan arsitektur 64 bit, dengan GPU Adreno 530 dan RAM sebesar 4 GB. Prosesor ini pada zamannya adalah termasuk prosesor yang sangat powerful. Skor Antutu yang dihasilkan dari smartphone ini mencapai 170 ribuan. Masih layak digunakan di tahun 2020 ini, bukan? Untuk urusan game masih terbilang cukup lancar. LG G6 memiliki 2 kamera di bagian belakang. Kamera pertama adalah kamera standar 13 MP dengan sensor Sony, dan kamera kedua adalah kamera wide angle. Di bagian depan ada satu kamera selfie, yaitu kamera beresolusi 5 MP. LG G6 juga sudah mengusung 4G LTE dan NFC. Baterai dari smartphone ini juga terbilang cukup dengan kapasitas 3300 mAh bertipe Li-ion, dan pengisiannya sudah mendukung fast charging. Karena rilisnya di tahun 2017, Android yang dibawa juga termasuk lawas, yaitu Android 7 Nougat. Namun bisa diupdate ke versi terbaru. Untuk saat ini harga second dari smartphone LG G6 di Indonesia sekitar 2 jutaan, dan untuk unit terbarunya sulit dicari atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Nomor 5, Mi 9 SE. Siapa sih yang tidak kenal dengan Mi 9 SE ini? Smartphone ini rilis bulan Februari tahun 2019, masih 1 tahun yang lalu, dan tentunya masih layak digunakan di tahun 2020. Jika Mi 9 rilis dengan ukuran yang gede, Mi 9 SE ini adalah versi mini dari Mi 9, yaitu dengan dimensi layar full screen 5,97 inch. Namun, spesifikasi yang dibawanya juga versi mini, tidak seperti Mi 9, yaitu prosesor yang ditanamkan adalah Qualcomm Snapdragon 712 octa-core 2,2 GHz, GPU Adreno 616, dan RAM sebesar 6 GB. Jadi, untuk performa, menurut saya pribadi, performa Mi 9 SE itu bisa dibilang setengahnya dari Mi 9. Skor Antutu yang dihasilkan berkisar 200 ribuan. Sudah cukup untuk digunakan nge-game pada saat ini ya.
Namun untuk layar di Mi 9 SE ini sudah berjenis AMOLED. Kamera yang diusung juga sudah kekinian menggunakan triple kamera sistem. Kamera pertama berjenis standar 48 megapiksel, kamera kedua adalah kamera telefoto 8 megapiksel, dan kamera ketiga adalah kamera wide angle 13 megapiksel. Untuk urusan selfie sudah lumayan, yaitu dengan kamera selfie beresolusi 24,8 megapiksel. Fitur NFC juga sudah disematkan di smartphone ini. Baterai Mi 9 SE juga sudah cukup oke, yaitu dengan kapasitas 3070 mAh dan sudah mendukung fast charging 18 watt. Sistem operasi yang dibawa oleh Mi 9 SE ini adalah Android 9 Pie dengan kustomisasi MIUI 11. Harga baru di tahun 2020 ini masih 4 jutaan, dan untuk harga bekasnya sekitar 3 jutaan. Nomor 6. Sony Xperia XZ1 Compact. Kali ini ada dari brand Sony. Dari namanya sudah ada kata compact. Jelas, HP ini desain bodinya compact. Sony Xperia XZ1 Compact rilis pada bulan Februari tahun 2018. HP ini memiliki ukuran bodi yang compact, yaitu dengan tinggi 135 mm, lebar 65 mm, ketebalan 12,1 mm, dan berat 168 gram. Bodinya terbuat dari bahan aluminium dan HP ini memiliki sertifikasi IP68 yang artinya anti air dan debu. Warna yang tersedia juga lumayan banyak, ada hitam, silver, pink, dan hijau. Lalu ukuran layarnya 5 in dengan panel IPS resolusi Full HD Plus membuat layarnya sangat tajam. Dan untuk proteksi layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Spesifikasi jeroan dari HP ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 845 octa-core 2,8 GHz dengan dipadukan GPU Adreno 630 dan RAM sebesar 4 GB. Untuk tahun 2020 ini, Sony Xperia XZ1 Compact lebih dari cukup untuk digunakan game-game sekarang. Skor Antutu yang dihasilkan juga tidak kecil, yaitu 265 ribuan. Kamera pada HP ini juga cukup untuk menangkap gambar yang jernih. Dibekali dengan kamera standar 19 megapiksel dengan sensor Sony Exmor ES plus stabilisasi agar video yang ditangkap lebih stabil meskipun stabilisasinya elektronik. Ya, meski hanya satu, tapi kameranya juga sudah cukup. Kamera selfie menurut saya standar, yaitu dengan resolusi kamera 5 megapiksel. Konektivitas seluler sudah mendukung internet 4G LTE dan konektivitas WiFi cukup kencang. Baterai di HP ini berkapasitas 2870 mAh. Ukuran yang pas untuk HP dengan bodi pas. Fitur lainnya di HP ini ada NFC dan port charging sudah menggunakan USB Type-C. Untuk di Indonesia sendiri, HP ini dijual dalam keadaan bekas, kebanyakan dalam keadaan bekas ya, dengan harga sekitar 2-3 jutaan, dan untuk unit barunya mungkin agak susah mencarinya. Namun saya masukkan di daftar rekomendasi karena HP ini layak digunakan di 2020 dan bentuknya juga compact. Nomor 7. iPhone SE 2020. Smartphone yang baru keluar bulan kemarin ini cukup menghebohkan dan mengguncang smartphone flagship kelas atas. Ya, karena iPhone SE ini terkenal dengan smartphone lama dengan jeroan terbaru. Yang artinya, meski bodinya menggunakan desain iPhone lama yaitu iPhone 8, namun otak atau jeroan di HP ini menggunakan yang terbaru yaitu iPhone 11 series. Untuk desain bodinya masih sama mirip dengan iPhone 8, namun hanya ada perubahan sedikit di logo Apple yang sekarang center di tengah, dan warna bodi HP ini yaitu ada merah, hitam, dan putih saja. Spesifikasi iPhone SE ini adalah dibekali dengan prosesor Apple A13 Bionic Hexa-core 2,65 GHz dan RAM 3 GB. Jelas skor Antutu yang dihasilkan juga hampir mirip seperti iPhone 11 series yaitu 490 ribuan.
Kamera masih sama dengan iPhone 8, yaitu kamera standar 12 megapiksel Apple Insight sensor. Namun di sini yang berbeda dari iPhone 8 adalah adanya mode portrait di iPhone SE. Lalu di kamera selfie menggunakan kamera beresolusi 7 megapiksel. Untuk perekaman video yang dihasilkan bisa sampai 4K 60 fps dan juga ada voice-nya. Nah, yang berbeda lagi di iPhone SE ini sudah mendukung eSIM. Jadi iPhone SE datang dengan dual SIM, satu tipe nano SIM dan satunya tipe eSIM. Namun saat ini yang mendukung eSIM hanya smartphone saja. Konektivitas seluler jelas terbaru dengan konektivitas seluler 4G LTE dan WiFi sudah WiFi 6 atau WiFi AX. Kapasitas baterai di HP ini banyak yang bilang kurang karena hanya 1821 mAh. Tapi menurut saya sudah cukup digunakan untuk kebutuhan sosmed seharian, dan untuk pengecasan sudah mendukung fast charging 18 watt. Namun fast chargernya tidak dalam paket pembelian. Fitur lainnya HP ini sudah mendukung wireless charging. Nah, untuk harga HP ini secara resmi di Indonesia masih belum ada, tapi di toko online sudah banyak yang menjual dengan harga 10 jutaan. Ya, itulah 7 rekomendasi smartphone compact yang masih layak digunakan di tahun 2020. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe ya.